Selamat malam, selamat bertemu di channel RN TV. Untuk kita mengenal tentang firman Tuhan agar kita lebih kuat menghadapi hidup yang di dalam dunia ini. Sebelum kita membacanya, mari kita buka, kita persiapkan ayat bacaan kita hari ini dari Yesaya 41 ayat 10. Ayat 10, satu ayat aja ya. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau begitu baik menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi kami, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, berikan hikmat dari mulut hamba agar bisa menyampaikan dengan baik sesuai dengan firman-Mu, agar lebih banyak lagi ya Bapa orang-orang yang menjadi yang kuat dan selalu berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca satu ayat aja dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini di dalam hidup ini ada berbagai rintangan yang sering kita alami sehari-hari. Itu hal yang biasa. Tidak ada di hidup ini yang tidak mempunyai kesulitan. Pasti semua akan mengalaminya. Kadangkala kita sebagai manusia, dikala kita mengalami pergumulan hidup, kita merasa Tuhan itu tidak berpihak kepada kita, sehingga kita mengeluh, kita merasa tidak guna untuk hal-hal mendekat ke Tuhan, bahkan kadang-kadang berbuat yang untuk mengakhiri hidup dengan tidak terpuji. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di kitab Yeremia bagaimana Yehuda mengalami masa sulit sehingga bangsa Yehuda hancur menyaksikan keruntuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Ia menumpahkan kesedihannya dalam kitab ratapan, dan karena kesedihannya atas kehancuran bangsanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak terlepas dari pergumulan hidup. Padahal pergumulan hidup yang kita alami hanya pergumulan biasa yang Tuhan berikan. Dengan maksud Tuhan agar kita datang kepadanya, merendahkan diri, dan kita tetap berpengharapan dan berseru kepadanya. Kita meminta tolong kepada Tuhan, tapi kita larut di dalam kesedihan yang mendalam, sehingga suara-suara iblis bekerja dengan janji-janji yang menggiring ke dalam kegelapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga kehidupan berumah tangga.
Kadang permasalahan ekonomi, selalu terjadi pertengkaran yang membuat kita jauh dari sukacita. Padahal suami istri itu harus bergandeng tangan datang bersujud kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memberi kekuatan sehingga pengharapan yang kita taruhkan kepada Tuhan pun pas Tuhan akan buka jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap pergumulan hidup yang kita alami itu dengan maksud Tuhan ingin menghajar kita agar kita anak-anaknya menjadi kuat. Maksud Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Agar saudara dan saya menjadi umat pilihan yang kuat, selalu berpengharapan kepadanya dan merendahkan diri. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia memantau kita terus, anak-anaknya. Dia begitu penuh pengampun, penuh kasih. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik apabila kita datang kepadanya dengan semua masalah yang kita alami. Kita menjadi anak-anaknya yang kuat. Jangan kita mempunyai masalah, jangan kita lari kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua. Itu tidak akan memberikan solusi. Mereka hanya memberikan kata sabar. Tetapi kalau engkau nangis di hadapan Tuhan, bangun, bergumul dengan Tuhan, menangis kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan. Yakin dan percayalah, Tuhan itu ingin kita itu dengan pergumulan itu kita datang kepadanya. Kita mengandalkan Dia dengan berdoa. Tidak ada Tuhan tidak mendengarkan. Tuhan pasti akan buka jalan. Dia begitu mengasihi anak-anaknya yang benar-benar menjadi pelaku firman-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan ingin anak-anaknya itu tersenyum. Sebab kita telah taruhkan semua kepada Tuhan sebagai Allah Bapa kita yang di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menjadi pemenang di dalam semua pergumulan yang ada di dunia ini. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang begitu mengasihi saudara dan saya. Jangan engkau lemah, sebab iblis mengelilingi, membisikkan suara-suara yang melemahkan iman kita. Jadilah umat Tuhan yang Yesus yang kuat, dan taruh pengharapan kita hanya kepada satu Tuhan, yaitu kepada Yesus Kristus, yang telah berkorban untuk menyamakan dirinya dan merendahkan dirinya sebagai manusia, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita umat yang telah dipilihnya, seharusnya kita layak menyenangkan Tuhan. Jangan kita banyak mengeluh. Selalulah kita berdamai dengan diri kita. Tunjukkan kepada lingkungan, kepada kita yang berbeda, bahwa kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kita itu punya damai, punya kasih, karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan Dia selalu buka jalan setiap pergumulan yang kita hadapi.
Jadi agar orang yang melihat bahwa kita anak-anak Tuhan tuh menjadi pemenang di dunia ini. Begitu juga saudaraku terkasih, kita harus kuat seperti Ayub dan Yeremia juga Rasul Paulus, dan tetap bertekun dan berpengharapan kepada Yesus. Senantiasa kita menjadi pemenang di dunia ini yang panah ini, dan jadi terang di dalam kehidupan di dunia ini, dan tetap kita kuat dan selalu berpengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman dari kitab Yesaya yang mengajarkan kami untuk menjadi kuat dan selalu berpengharapan kepadamu dengan setiap persoalan apapun yang di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, senantiasa memang kami menjadi orang yang kuat dan benar-benar ya Bapa selalu andalkan Engkau. Karena Engkaulah ya Bapa juru selamat kami, Engkaulah Allah kami yang selalu memberikan jalan keluar pada setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau ajaib ya Bapa. Asalkan kami mau dengan tulus ya Bapa datang kepadamu, menyembahmu. Engkau akan selalu ya Bapa memberikan kebahagiaan, mahkota yang benar-benar daripadamu. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami dengar. Begitu juga ya Bapa dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, kesakitan senantiasa Engkau sembuhkan, Engkau legakan ya Bapa bagi orang yang mengalaminya, agar mereka bisa tersenyum dan bisa ya Bapa datang kepadamu dengan kesempatan yang ada, agar mereka bisa memperbaiki diri dan selalu sepenuhnya mengharapkan pengharapan kepadamu. Bapa dalam surga, begitu juga hamba ini. Berikan hamba kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayanmu yang baik, sehingga banyak orang ya Bapa yang dikuatkan di dalam kehidupan ini. Bapa, Engkau telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita dari sekarang dan selama-lamanya. God bless you.